Tahun 2017. Malam takbiran. Bukannya salaman, Arman malah diusir dari rumah mertuanya sendiri. Kata terakhir yang dia dengar, "Kamu gak pantas buat anak saya. Pulang sana." Pengangguran. Umur 24 tahun. Pengangguran. Istri lagi hamil 8 bulan. Di dompet cuma ada 13.000 perak. Malam itu Arman tidur di masjid, sambil gendong tas kresek isi baju. Pertanyaannya, kalau lu jadi Arman, lu nyerah, atau buktiin? Arman bukan orang bodoh. Lulusan D3 akuntansi. Tapi udah 2 tahun lamar kerja ditolak terus. Alasannya, gak ada pengalaman. Malam diusir itu, istrinya Aisyah milih ikut Arman. Ninggalin rumah mewah, mobil, AC. Pindah ke kontrakan 3x4 meter, bocor kalau hujan. Kasur cuma 1, tipis. Kata Aisyah, "Mas, rezeki itu dari Allah. Bukan dari Bapak. Aku nikah sama Mas, bukan sama harta." Tapi omongan mertua masih terngiang, "Setahun kalau gak bisa kasih rumah, ceraiin anak saya." Itu jadi bensin buat Arman. Tapi bensin doang gak cukup kalau gak ada koreknya. Koreknya apa? Koreknya, tahajud plus sedekah. Tiap jam 3 pagi Arman bangun. Sholat tahajud, nangis. Doanya cuma satu, "Ya Allah, aku gak minta kaya. Aku cuma minta bisa nafkahi istri dan anakku dengan halal." Siang jualan gorengan titipan tetangga. Malam ngojek online sampai jam 2 pagi. Tidur cuma 3 jam. Uang pertama Rp40.000. Dia bagi pukul 3 20 rebon buat makan, 10 rebon buat tabung, 10 rebon sedekah ke kotak masjid. Kata Aisyah, "Mas, kita aja susah." Arman jawab, "Dek, justru karena susah kita harus sedekah. Biar Allah gak lupa sama kita." Anak lahir, Arman gak bisa bayar rumah sakit 2 juta. Dia mau gadai HP satu-satunya. Tapi pas mau ke pegadaian, ada bapak-bapak manggil, "Mas, bisa benerin laptop saya?" Arman yang jago komputer dari STM, iseng benerin. Dibayar 300.000. Dari 300.000 itu dia belajar servis laptop di YouTube gratisan WiFi masjid. Tahun kedua, buka servis laptop di teras kontrakan. Tahun keempat, punya 2 karyawan. Tahun kelima, usaha ditipu orang. Rugi 80 juta. Abis. Arman sujud di masjid sampai subuh. Doanya, "Ya Allah, aku ikhlas. Aku udah usaha. Kalau memang jalanku mentok, aku terima. Tapi tolong jaga anak istriku." Itu pasrah level tertinggi. 7 hari setelah dia pasrah, ada telepon. Dari klien lama yang laptopnya pernah dia benerin. "Men, lo bisa bikin sistem kasir gak? Gue punya 30 cabang toko. Gue bayar 400 juta. DP 50% dulu." Arman kira penipuan. Ternyata beneran. Dari satu proyek itu, mulut ke mulut. Tahun ke-6, CV Arman Digital udah punya 25 karyawan. Tahun ke-7, 2024. Arman gak lupa, dia datang ke rumah mertua. Bukan buat balas dendam. Dia bawa sertifikat rumah. Villa 3 lantai di puncak. Atas nama mertuanya. Belum selesai. Sebulan kemudian, Arman berangkatin mertua plus istri plus anaknya umroh. Di depan Ka'bah, mertuanya bilang, "Dulu Bapak usir kamu dari rumah Bapak. Sekarang Allah undang kamu ke rumahnya." Bang, dari kisah Arman ada 4 pelajaran langit. Asteris, dihina itu bukan tanda berhenti. Itu undangan Allah buat naik kelas. QS, Alin Siroh, 5-6. Bersama kesulitan ada kemudahan. Asteris, ridho istri sama dengan kunci langit. Kalau Aisyah ninggalin Arman hari itu,
ceritanya selesai. Tapi dia pilih berjuang. Surga istri ada di ridho suami, rezeki suami ada di ridho istri. Sedekah pas susah sama dengan senjata paling ampuh. Arman sedekah 10 rebon pas cuma punya 40 rebon. Allah balas 400 juta. Qs. Al-Baqarah 261. Asteris. Balas dendam terbaik adalah jadi manfaat. Arman gak bakar rumah mertua. Dia malah beliin rumah. Itu akhlak. Kalau hari ini lu lagi di posisi Arman, diinjek, diremehin, dibilang gak bakal sukses, gue cuma mau bilang, bertahan. Tahajud, sedekah, usaha, hasilnya urusan Allah. Coba komen, ya Allah kuatkan aku, kalau lu lagi berjuang. Biar kita aminin bareng-bareng. Cerita tamat.